Kita coba ngambil konteks dalam efisiensi ini, itu ya ibarat lemak jahat dan otot. Ada anggaran-anggaran yang selama ini pos-pos itu berpotensi untuk dijadikan sesuatu yang dihambur-hamburkan. Nah, itulah mengapa Kementerian Keuangan, Bapak Presiden itu juga bilang bahwa dalam efisiensi ini yang namanya layanan publik, bantuan sosial, biaya pegawai itu nggak boleh dikurangi. Pak Presiden tuh sebenarnya tadi ya mendengar apa yang jadi keluhan masyarakat, dan setiap kali ada yang merugikan dia pasti akan merespons. Sebenarnya retret ini ditujukan tadi ya untuk memberikan pembekalan kepada para kepala daerah, membuka pikiran mereka bahwa Anda itu punya tanggung jawab besar. Reshuffle kan hak prerogatif Presiden ya, dengan siapa beliau ingin bekerja, siapa pembantu yang dipilih, siapa yang mau digeser, itu semua adalah haknya beliau. Halo, kembali lagi di podcast For Real Politics yang mudah yang berpolitik bersama aku, Ayu Oktavi. Kali ini Tirto kedatangan satu narasumber yang luar biasa ya. Kita mau ngobrol-ngobrol hari ini soal banyak banget isu-isu yang sedang berkembang hari ini ya Mbak ya. Kita mau banyak ngobrol soal mungkin salah satunya efisiensi anggaran yang saat ini juga masih sangat panas di perbincangan di masyarakat gitu ya. Terus juga masih ada isu-isu lain yang nanti akan kita obrolin bareng dengan narasumber kita hari ini. Langsung aja kita sambut Mbak Adita Irawati selaku dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat datang Mbak Adita. Terima kasih. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Mengikuti berbagai isu-isu saat ini gimana tanggapannya Mbak? Ya, lumayan. Lumayan apa tuh Mbak? Lumayan apa tuh? Kita jadi hidupnya lebih dinamis. Oke, boleh sih. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak, mungkin aku pribadi dan mungkin teman-teman FYP juga mau kenalan dulu sama Mbak Adita gitu. Pengen mengenal lebih dekat dengan sosoknya Mbak Adita gitu. Nah, kalau yang aku tahu gitu kan, Mbak Adita itu dulu sebelum masuk ke dunia bisa dibilang perpolitikan ya, tapi nggak terlalu kental gitu ya, karena mungkin sebagai jubir gitu sekarang, jubir PCO gitu kan. Nah, tapi dulu sebelum menjadi jubir, dulu kan sempat bekerja di perusahaan swasta gitu. Beberapa aku ada stasiun TV juga gitu kan. Terus juga beberapa kali di perusahaan swasta yang terkenal lah gitu ya, besar gitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk terjun masuk ke dunia pemerintahan itu diawali dari apa, Bu? Iya, kalau mau flashback ya, saya kan memang mungkin lebih dari 25 tahun. Betul. Itu di dunia korporasi. Jadi di perusahaan ada yang swasta, ada yang BUMN. Ya, di dunia korporasi saya memang juga spesifik ada di bidang komunikasi. Jadi kehumasan ya Mbak ya? Komunikasi, kehumasan, ada pernah juga di marketing gitu ya. Ya, saya sebagai orang Indonesia selalu juga punya cita-cita ya, setelah berjalannya waktu, setelah lebih dewasa, itu punya cita-cita untuk tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, dalam arti mencari nafkah, penghasilan ya, atau aktualisasi diri, tapi juga terkadang ada punya keinginan untuk bisa berkontribusi, memberikan sumbangsih gitu ya buat negara kita. Saya kan orang Indonesia, lahir di sini gitu ya. Apalagi orang tua tentara, ibu ASN, dosen. Jadi saya sebenarnya bisa seperti ini kan karena ya orang tua dulu ya membiayai keluarga dengan itu gitu. Jadi ada keinginan dan cita-cita untuk bisa memberikan kontribusi juga kepada negara ya secara langsung. Jadi ketika 2018 itu berarti 6 tahun yang lalu, bahkan 7 tahun yang lalu ya, ada peluang dan kesempatan untuk masuk ke dunia pemerintahan, menjadi staf khusus Presiden pada saat itu Pak Joko Widodo. Saya berpikir bahwa mungkin ini jalan Tuhan ya untuk mewujudkan apa yang selama ini terkadang terpikirkan oleh saya untuk bisa memberikan sumbangsih kepada negara dengan cara yang lebih langsung, yaitu ada di dalam pemerintahan. Saya pikir kita semua bisa berkontribusi buat negara melalui apapun yang kita kerjakan ya, dan dimanapun kita berkarya. Tapi kalau kita ada di sistem, ada di pemerintahan, mungkin itu akan berbeda gitu. Jadi ya itulah asal muasalnya. 7 tahun yang lalu saya masuk ke pemerintahan, dan kemudian setelah selesai periode pertama Pak Joko Widodo, saya masuk ke Kementerian Perhubungan. Iya, betul. Jadi staf khusus Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, sampai tahun lalu ketika periode kedua Pak Jokowi selesai, Pak Budi Karya juga selesai.
Ya, kembali lagi, mungkin Allah menunjukkan jalan saya masih harus ada di pemerintahan sampai saat ini di kantor komunikasi kepresidenan. Kira-kira begitu ya kalau kita kilas balik ya, begitu. Oke, tapi kalau misalkan ada pengalaman nyata nggak sih Mbak dulu waktu masih kecil, masih remaja gitu, terlepas dari yang tadi ayah tentara, ibu ASN gitu, mungkin ada pengalaman yang akhirnya mengetuk hatinya Mbak Adita untuk masuk ke pemerintahan gitu? Ya mungkin itu tadi ya, orang tua saya apalagi bapak yang dia penerbang TNI AU, tugasnya dulu di Timur Timur, di Papua sebagai pilot, dan jarang sekali pulang karena yaitu keluarga lebih sering ditinggal. Saya lalu berpikir sebegitu pentingnya ya gitu, bagaimana kita membela negara kita. Kalau bapak kan karena tentara ya dengan caranya seperti itu. Ibu juga ASN, dosen. Jadi saya lihat juga beliau pindah-pindah gitu. Begitu berkorban karir untuk bisa berpindah-pindah mengikuti tugas suami. Dan saya melihat beliau berdua tuh dedikasinya luar biasa ya. Dan karena beliau seperti itulah saya bisa seperti sekarang gitu kan. Jadi waktu kecil saya berpikir apakah saya nanti bisa seperti bapak dan ibu itu ya gitu. Tapi kan perjalanan hidup ya kita punya suratan sendiri-sendiri ya. Betul. Saya lama di korporasi sampai tadi di satu titik, apakah memang sudah saatnya? Dulu yang pernah saya terpikir waktu kecil itu terwujud pada saat saya diberikan peluang masuk sebagai staf khusus Pak Presiden Joko Widodo. Gitu. Tapi kalau hampir sekarang berarti hampir 3 periode lah ya dari 2018 itu. Kesulitannya apa sih Mbak kerja di pemerintahan? Kayak aku penasaran, kepo gitu. Maksudnya dunia pemerintahan itu seperti apa sih kalau boleh digambarkan? Iya, karena saya pernah di korporasi, saya memang bisa membandingkan. Korporasi itu kan satu unit bisnis, satu lembaga bisnis ya, unit usaha yang memang orientasinya mencari keuntungan, ya kan? Jadi orientasinya mencari keuntungan, profit oriented, tapi juga dengan tren saat ini dia harus bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan kan, makanya ada istilah sustainability dan sebagainya. Dan oleh karenanya orientasinya jelas dan satu perusahaan ya mengatur satu perusahaan itu sendiri gitu ya. Semua orientasinya adalah tadi profit oriented, berkelanjutan. Kalau bisnisnya pelayanan seperti yang saya alami di perusahaan telekomunikasi, orientasinya juga pelayanan dalam rangka menciptakan value dan keuntungan kan begitu. Ya kalau di pemerintahan tentu berbeda ya. Di pemerintahan, di birokrasi ada sebuah tujuan yang sedikit banyak juga berbeda dengan ketika di korporasi. Jadi lebih kepada bagaimana mendapatkan dukungan masyarakat, bagaimana masyarakat percaya dan memberikan dukungan pada pemerintah sehingga semua program itu bisa berjalan dan tujuan bernegara tercapai. Jauh lebih complicated ya dan challenging sekali. Belum lagi ini kan pemerintahan terdiri dari pusat, daerah. Di pusat ada kementerian, saat ini berpuluh-puluh kementerian. Menjadikan ini sesuatu yang terintegrasi itu dalam konteks komunikasi itu tantangannya luar biasa. Tapi kalau dilihat kilas balik lagi kan itu udah menjadi passionnya Mbak Adita gitu ya untuk maksudnya ingin terjun ke pemerintahan, ingin tadi berkontribusi juga gitu ya. Itu caranya Mbak Adita menangani tantangan-tantangan itu seperti apa sih Mbak? Ya, saya dari awal bekerja itu selalu berusaha untuk selalu being profesional. Ya, dimanapun ditempatkan kita selalu berusaha profesional dan selalu berproses untuk mencintai pekerjaan kita. Sesulit apapun ya pekerjaannya, semenantang apapun, kalau kita berusaha untuk mencintai pekerjaan kita, ya lama-kelamaan yang tantangan itu menjadi sesuatu yang membuat kita malah jadi lebih naik kelas gitu, menjadi lebih kaya pengalaman. Jadi lebih punya bekal kita menjadi lebih banyak ya. Jadi saya punya prinsip seperti itu aja. Semua tantangan kita nikmati dan kita coba berproses menjadikan itu sesuatu yang kita cintai gitu. Ya seperti itu ya. Gitulah. Mungkin ngomongnya gampang ya. Tapi mungkin ya jalanin ya. Memang harus begitu. Iya betul. Kecuali kita punya pilihan atau kita memang ingin memilih. Tapi kalau kita memang sudah melihat bahwa yang di depan mata kita ini yang kita inginkan, mari kita upayakan untuk itu kita nikmati dan kita being profesional tadi. Gitu. Tapi mungkin yang bikin penasaran dari 2018 staf susnya di eranya Pak Jokowi, kemudian juga di Kemenhub, kemudian sampai sekarang itu
ada perbedaan yang signifikan nggak sih selama di pemerintahan itu, Mbak? Ya, kita bekerja, saya karena di staf khusus ya, dan di juru bicarain juga sebagai tenaga ahli utama. Ini memang sifatnya bukan jabatan struktural ya. Oke. Seperti staf khusus itu adalah istilahnya adalah prerogatif dari presiden atau menteri yang bersangkutan. Memang ada kepres yang mengatur, seperti misalnya kalau presiden di kepres yang lama punya wewenang untuk menetapkan 10 staf khusus. Kalau di menteri maksimal 5 gitu. Tapi itu semua kan ini ya prerogatifnya menteri atau presiden. Jadi kalau saya melihat ya setiap orang punya gayanya masing-masing ya. Gaya kepemimpinan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo, kemudian kalau di level menteri Pak Budi Karya tentu berbeda-beda tergantung dari orangnya masing-masing. Jadi ya yang saya lihat sekali lagi itu dinamika kita bekerja dengan pimpinan yang berbeda-beda. Kita sebagai tim, sebagai bawahan, sebagai pembantu, ya kita yang harus menyesuaikan, gitu. Kita harus menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan masing-masing. Dan sekali lagi yang paling penting kinerja kita harus tetap ditingkatkan terus. Berusaha menjadi seorang profesional, karena memang saya kan latar belakangnya profesional komunikasi ya. Jadi ya itu yang terus saya upayakan gitu. Oke, ini mungkin udah cukup ya profilingnya soal Mbak Andita gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau cari tahu lebih banyak, googling aja Mbak. Nah, ini mungkin mau masuk kita bergeser ke isu yang lebih serius sedikit gitu ya Mbak. Mungkin kan kemarin kita tahu lah masyarakat Indonesia udah tahu banget belakangan ini efisiensi anggaran sedang sangat panas gitu ya di masyarakat. Nih sebenarnya kalau dari Mbak Andita melihat kondisi ini seperti apa sih? Oke, yang pertama kalau kita menjalankan roda pemerintahan ini kan harus dalam kondisi yang sehat, keuangan kita juga harus sehat ya. Dan untuk itu ibaratnya manusia kita harus bisa melihat mana komponen tubuh kita yang memang itu harus kita kurangi atau kita kikis. Mana yang harus diperbanyak atau diperkuat untuk membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Analoginya bagus ya. Ya, jadi kalau analogi itu dan kita coba ngambil konteks dalam efisiensi ini, itu ya ibarat lemak jahat dan otot. Kalau lemak jahat, lemak tuh ada yang bagus loh, ya kan? Tapi ada juga lemak jahat yang itu bikin kolesterol gitu dan akhirnya kesehatan kita terganggu. Jadi lemak jahat itu mungkin analoginya adalah dalam konteks efisiensi ini ada anggaran-anggaran yang selama ini pos-pos itu berpotensi untuk dijadikan sesuatu yang dihambur-hamburkan, ya. Kemudian juga setelah itu tidak efisien, ada potensi kebocoran. Ada potensi dikorupsi juga. Betul. Lalu yang lebih parah lagi, ini tidak ada dampak langsung kepada masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu nggak terdampak gitu dengan adanya pos atau biaya-biaya ini. Ya sudah diidentifikasi ternyata ada biaya seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, seminar, seremoni, acara-acara kementerian atau lembaga yang itu setelah dilihat terakumulasi semua kementerian lembaga itu terlalu besar, ya, dan itu sebenarnya aktivitasnya masih bisa diefisienkan sehingga berdampak juga biayanya bisa dikurangi. Nah di situ kita melihat bahwa kalau bicara ototnya negara kita, ya itu tadi program-program yang memang dibutuhkan masyarakat, yang memberikan dampak mereka lebih bertumbuh, lebih produktif gitu ya. Kualitas sumber daya manusia juga lebih baik, ya harusnya ke sana gitu. Oleh karena itu, ketika kita bicara efisiensi, yang diefisienkan yang tadi, yang lemak-lemak jahat tadi. Sementara yang otot, ya ototnya malah justru kalau manusia kan ototnya harus ditambah, ya kan, harus dibangun supaya dia lebih kuat dan lebih sehat. Nah itulah mengapa Kementerian Keuangan, Bapak Presiden itu juga bilang bahwa dalam efisiensi ini yang namanya layanan publik, bantuan sosial, biaya pegawai itu nggak boleh dikurangi, gitu ya. Maka sudah dijelaskan juga oleh Ibu Menteri kan pada saat press conference beberapa hari yang lalu bahwa yang namanya biaya-biaya untuk pendidikan tidak ada yang dikurangi. Itu tidak boleh diganggu-ganggu. Iya, nggak boleh diganggu dan itu yang khawatiran dari para mahasiswa dan juga anak-anak muda sekarang kan.
itu sudah dijelaskan betul oleh Presiden maupun oleh Ibu Menteri kita bahwa itu otot kita, nggak boleh diganggu-ganggu gitu. Gitu. Jadi, nah justru yang tadi yang benar-benar dianggap malah mengurangi kesehatan pemerintah dan anggaran, itulah yang harus dipotong, diefisienkan. Itu kira-kira kalau kita bicara filosofinya ya. Tapi kalau mundur lagi ke belakang itu beberapa hari yang lalu kan PHK ya Mbak Dita itu kan karena imbas dari efisiensi anggaran. Nah itu tadi yang berita sebut ya tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat seperti itu ya, pekerjaan ASN, pegawai. Tapi ternyata sempat terdampak juga dan akhirnya dikembalikan lagi. Nah itu Mbak Dita melihatnya situasinya seperti apa? Ya, dalam proses melakukan efisiensi itu, ini kan ada proses bagaimana dikomunikasikan kepada kementeriannya. Maka dengan adanya instruksi Presiden itu dituangkan di Inpres nomor 1 tahun 2025. Sebenarnya di situ sudah jelas ya, mana pos yang perlu diefisienkan, mana yang harus tetap diprioritaskan. Kemudian keluarlah surat dari Kementerian Keuangan, lebih detail lagi, mana lagi ya yang harus diefisienkan, bahkan angkanya juga sudah muncul begitu. Nah, memang dalam proses itu, ini kan satu yang baru ya Mbak, ini suatu yang baru sekali, dengan target efisiensi 306 triliun, itu terbesar dan mungkin pertama kali yang terjadilah di Indonesia ya. Sehingga ini satu yang baru dan bahwa kemudian ada interpretasi yang tidak sama antara Kementerian Keuangan dengan kementerian, itu memang terjadi. Yang kita lihat sebagai dinamika proses, apalagi proses ini baru kan, gitu. Oleh karenanya ketika ada beberapa kementerian yang menginterpretasikan itu dengan mengurangi jumlah pegawai, khususnya yang status honorer. Nah ini kan kemudian direspon oleh Pak Presiden dan Kementerian Keuangan dengan melakukan rekonstruksi anggaran. Sehingga disisir lagi loh, oh ini yang dipotong, ini kan otot kita, jangan dikurangin. Ayo cari mana yang lemak-lemak jahatnya, cari lagi. Nah akhirnya dengan rekonstruksi itu, tadi yang dikhawatirkan masyarakat, PHK honorer, kemudian biaya pendidikan ada yang disesuaikan lagi, itu tidak terjadi. Dan sudah ditegaskan oleh Ibu Menteri Keuangan. Kan? Gitu. Di situasi ini mungkin kita ketahui juga, akhirnya berdampak pada turunnya masyarakat ke jalan gitu ya, kemarin demo yang sempat rame gitu ya Mbak. Jadi dengan tagar Indonesia gelap sih kalau mungkin Mbak Dita mengikuti juga. Nah, Mbak Dita menanggapi situasi demo seperti ini tuh bagaimana Mbak? Ya, yang pertama aspirasi masyarakat itu kan harus kita hormati ya. Dan demo selama memang sudah mendapatkan izin ya, itu haknya masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi ya, kritik, saran gitu. Ya selama itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat, buat kami itu disilahkan gitu ya. Dan kita lihat kemarin juga sebenarnya kita lihat cukup tertib, aspirasinya juga sudah disampaikan. Kalau kami dari pemerintah ya tetap menghargailah. Ini kan juga mahasiswa yang memang butuh mengekspresikan apa yang menjadi aspirasi. Jadi kami melihat itu satu proses demokrasi sebenarnya. Di sisi lain memang dari sisi substansinya kita menangkap kekhawatiran-kekhawatiran itu. Yang sebenarnya kalau dicermati lagi sebagian dari tuntutannya itu kan sebenarnya sudah terwujud gitu. Tidak ada kenaikan UKT ya. Kemudian beasiswa juga masih dilanjutkan. Kemudian biaya operasional sekolah masih ada gitu ya. Jadi sebenarnya tuntutan-tuntutannya itu sebagian sudah dijawab oleh pemerintah ya. Bahwa kemudian ada kekhawatiran yang lain yang mungkin sifatnya lebih makro, soal kondisi ekonomi negara, soal dampak dari efisiensi, ya itu kami dengarkan. Ya kami dengarkan, tentu itu akan jadi masukan juga bahwa suara mahasiswa khususnya seperti itu, tentu pemerintah mendengarkan. Yang penting adalah sebagian dari aspirasi mereka sebenarnya sudah terjawab dan sudah terjadi gitu. Jadi ada khawatiran-khawatiran yang mungkin ada masalah masih persepsi saja ya, yang masih belum sama gitu. Kemarin sempat karena informasi atau berita soal PHK itu kan banyak sekali ya, besar gitu. Padahal sebenarnya oleh pemerintah itu sudah tidak diperbolehkan, ya kan? Jadi sebenarnya sudah terjawab. Kekhawatiran soal biaya pendidikan oleh Bu Menteri sudah ditegaskan, itu tidak akan dikurangi.
Tapi mungkin pada saat itu sudah sempat beritanya Iya. besar, jadi persepsi masyarakat masih ke arah sana. Jadi itu menurut saya, ya oke, aspirasi disampaikan, dipersilahkan, sebagian sudah terjawab, ya nanti kekhawatiran yang lain tentu itu menjadi sebuah masukan bagi pemerintah saat ini. Oke. Mungkin kalau dari dari Pak Prabowo sendiri, kalau menurut Mbak Adita, ada nggak sih arahan Pak Prabowo yang sampai sekarang belum disampaikan dengan baik sehingga akhirnya menimbulkan banyak kesimpang siuran gitu di masyarakat? Ya, Pak Prabowo ini kan gaya kepemimpinannya memang beliau selalu berbicara, kalau bahasa Inggrisnya itu straightforward gitu ya, Iya. langsung To the point. to the point. Nah, begitu. Ya, memang itu gaya beliau ya, gaya beliau. Tetapi beliau ini sebenarnya kepeduliannya kepada masyarakat, apalagi pada rakyat kecil, itu luar biasa. Itu luar biasa ya. Kita lihat dah berbagai kejadian kemarin ya. Dari mulai ketika PPN 12% yang naik 1% ya. Kemudian upah minimum provinsi. Iya. Kemudian Sampai juga gas. kelangkaan gas 3 kilo ya. Itu respons beliau tuh kan kelihatan sekali bahwa utamakan rakyat gitu. Memang di tataran kebijakan beliau pasti tahu, ya kan, UMP itu untuk apa, PPN untuk apa, kelangkaan, maksudnya tata kelola baru dari gas 3 kilo kemarin, beliau pasti secara polisinya beliau tahu gitu. Nah dalam pelaksanaan teknis kan namanya presiden punya pembantu ya, gak mungkin beliau turun langsung kan, ada pembantu-pembantunya. Ya dalam beberapa hal bisa sangat mungkin terjadi perbedaan pandangan dalam sisi implementasi ya, dan kalau itu terjadi beliau pasti akan langsung merespons. Bahkan beliau sudah mengingatkan kebijakan yang pro rakyat ketika dilaksanakan jangan sampai menyulitkan rakyat gitu. Kalau kita kembali kepada soal kelangkaan atau gas LPG 3 kilo itu sebenarnya kan secara tujuan itu justru untuk melindungi masyarakat yang memang sebenarnya berhak untuk mendapatkan subsidi kan, dan itu adalah masyarakat bawah gitu ya, sehingga ada subsidi untuk gas 3 kg. Faktanya memang harus diakui sebelumnya yang menikmati itu bukanlah sasaran yang sebenarnya kan, orang mampu bisa beli dengan harga murah. Jadi dan kemudian tata kelolanya ini dijual di eceran, harga kadang-kadang tidak terkendali. Namanya gas subsidi kok harganya malah melambung tinggi, padahal harga eceran tertinggi itu kan sudah jelas 20.000. Ada yang dijual 26.000, 30.000. Yang rugi siapa? Ya sebenarnya masyarakat yang berhak menerima subsidi itu gitu. Jadi makanya dibuatlah tata kelola baru yang memang dalam implementasi ya, lebih dalam teknis implementasi ada beberapa mungkin sosialisasi yang kurang gitu ya. Sehingga masyarakat juga tadi punya respons yang kurang baiklah dengan tata kelola itu. Nah, Presiden mendengar sehingga diminta untuk ayo diperbaiki lagi, semua berjalan paralel. Jadi ketentuan barunya tetap dijalankan, tetapi bahwa pengecer masih boleh berjualan itu tetap boleh. Tapi mereka harus terdaftar sebagai agen atau subagen kan, atau subpangkalan gitu. Jadi ini ilustrasi saja bahwa Pak Presiden tuh sebenarnya tadi ya mendengar apa yang jadi keluhan masyarakat. Dan setiap kali ada yang merugikan, dia pasti akan merespons. Begitu. Berarti dengan adanya demo-demo ini gitu ya, kemarin juga kelangkaan gas, itu tersampaikan semuanya ke Pak Prabowo. Ya, beliau pasti mengamati ya, mengamati. Coba kalau dilihat ya ketika beliau menyampaikan pidato di berbagai kesempatan kan kelihatan. Sebenarnya beliau juga tahu tuh apa yang terjadi di lapangan kan. Betul-betul iya. Sedikit-sedikit beliau singgung, kadang ada juga yang dielaborate lebih dalam. Itu satu hal yang sebenarnya fenomena lapangan dan beliau memperhatikan itu. Ini ngomongin soal singgung-menyinggung gitu ya, kemarin Pak Prabowo sempat menyinggung soal raja kecil. Mbak Dita kalau misalkan kemarin sempat menyimak juga gitu ya, saya juga menyimak sempat. Beliau menyinggung soal raja kecil, apakah ini berkaitan dengan ada pihak-pihak yang ingin melawan beliau atau bagaimana sih Mbak, sebenarnya itu apa sih maksudnya gitu? Ya, raja kecil itu ketika disampaikan kan konteksnya ketika beliau berusaha untuk melakukan efisiensi anggaran ya, gitu. Ya, efisiensi anggaran yang sebegini besar, ini sekali lagi saya sampaikan tadi, ini kan satu yang pertama kali terjadi dan ibaratnya semua pihak di kementerian dan lembaga, termasuk juga yang di daerah, pemerintah daerah kan dipaksa untuk berubah.
Oke. Ya, paksa untuk berubah dengan anggaran yang dipotong cukup banyak ya, ada yang 50%, 30%, dan ada pos-pos tadi, biaya-biaya tadi yang selama ini mungkin sangat mudah digunakan, sangat mudah untuk direalisasikan, itu sekarang diefisienkan. Ini kan perubahan drastis ya. Betul, jadi shock. Nah, itu tadi ada yang zona nyamannya mungkin diganggu gitu. Ya, yang biasanya nyaman, mau kemana-mana enak gitu ya, mau seminar ya bisa kapan aja gitu kan. Ini sekarang harus berubah, lebih disiplin lagi dalam anggaran. Nah, saya melihat sebenarnya raja kecil ini tidak melulu soal orang atau person ya, tidak melulu soal itu. Ini sebenarnya ada metafornya juga. Yang namanya raja itu kan yang biasanya udah nyaman tadi ya, banyak fasilitas, udah biasa nikmat gitu, dan tiba-tiba berubah. Yang namanya nyamannya itu diganggu gitu. Ya, saya melihat kok ini lebih metafor beliau bahwa yang dia tunjuk itu adalah perilaku, kebiasaan yang itu harus segera dirubah. Dan kalau nggak mau berubah, ya beliau itu tadi kan merasa bahwa siapapun atau ada perilaku-perilaku yang nggak berubah, itu yang beliau ingatkan gitu. Ayo kita harus mau berubah. Berubahnya untuk apa ya? Untuk kebaikan rakyat. Kan beliau selalu ingatkan tuh, kita tuh pelayan rakyat gitu. Jadi ya kita harus berorientasi ke sana gitu. Jadi kalau kami melihatnya ini agak-agak lebih ke metafor ya. Tapi ya, kalau ada yang merasa ya lain cerita ya Mbak itu ya. Tapi Pak Prabowo bilang nggak sih, nggak secara spesifik gitu, Mbak Dita bilang sosoknya ini atau mungkin dari kalangan politisi juga atau gimana? Nggak bilang gitu. Ya jadi saya rasa beliau punya penilaian sendiri dan yang penting tadi ya kebiasaan-kebiasaan lama harus bisa kita tinggalkan. Betul. Karena nggak menutup ini juga ya, karena masyarakat banyak banget yang menyangkut pautkan akhirnya siapa sih sebenarnya raja kecil itu, ada yang menggiring ke satu orang, satu sosok gitu. Tapi mungkin tadi yang disampaikan Mbak Dita ya, Pak Prabowo punya itu mungkin untuk metafor gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Ini mungkin masih soal efisiensi anggaran juga nih Mbak Dita ya. Efisiensi anggaran ini kan dikaitkannya dengan program prioritasnya Pak Prabowo, tentu soal makan bergizi gratis. Nah itu juga masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Nah ini Mbak Dita selaku jubir kepresidenan melihat situasi itu seperti apa? Ya, sekali lagi yang sudah ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa efisiensi ini tujuannya kan tadi ya untuk bisa bagaimana program-program yang langsung membawa manfaat kepada masyarakat itu bisa dilanjutkan dan bisa lebih besar lagi gitu. Ya, program yang menjadi andalan beliau salah satunya memang makan bergizi gratis. Ini tentu bukan satu hal yang tiba-tiba ya, pasti sudah beliau pikirkan. Bahkan ini juga menjadi salah satu ketika beliau kontestasi menyampaikan bahwa program unggulannya adalah makan bergizi gratis. Mengapa harus ada ini? Kita mungkin harus lihat lagi kepada visi dan misi besarnya ya. Visi pemerintahan saat ini kan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ini orientasinya adalah kepada human sebenarnya, kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk menuju ke sana tentu sudah jelas ya, yang namanya gizi, kesehatan, kualitas pendidikan itu kan harus diutamakan ya. Oleh karenanya dengan kondisi bahwa Indonesia ini angka stunting masih tinggi, 21%. Kalau stunting itu bukan hanya fisik yang kecil ya atau pertumbuhannya terganggu, tetapi juga otak, kemudian juga cara berpikir itu akan ikut terganggu juga begitu. Ya, nah kalau kita mau menuju 2045 dan mau benar-benar bisa mengambil manfaat atau bonus demografi yang milenial, anak muda dan sebagainya, artinya kan harus mulai dari sekarang. Stunting dikurangi, kekurangan gizi untuk anak-anak usia sekolah itu juga harus bisa dikurangi. Ibu hamil menyusui harus juga diperkaya gizinya melalui makan bergizi gratis ini. Ya, Pak Presiden melihat bahwa itu yang paling mendasar gitu. Mencetak sumber daya manusia itu salah satu caranya seperti itu. Nah, oleh karenanya memang beliau berharap gitu ya bahwa sumber daya anggaran yang dimiliki oleh negara ini juga sebagian bisa difokuskan ke sana. Diambil dari mana? Ya tadi dari yang tadi cerita kita soal lemak-lemak jahat tadi.
diambil, disisir, ya lebih baiklah buat ini daripada itu nanti jadi uang yang dihambur-hamburkan gak jelas, ya. Dan nggak ngerti juga ukuran keberhasilannya apa sih gitu. Jadi ya susah ditolak ukur keberhasilan itu susah diukur beberapa pos anggaran. Sehingga lebih baik taruh di tempat-tempat yang jelas masyarakat akan mendapatkan manfaatnya. Itu yang menjadi arahan beliau ya. Dan kalau kemudian efisiensi itu salah satunya untuk itu ya, kami tentu kalau dari pembantu-pembantunya harus mendukung ke sana ya. Dengan tadi memastikan bahwa prosesnya memang berjalan dengan baik. Masyarakat mendapat sosialisasi dan komunikasi yang baik juga. Kami di kantor komunikasi kepresidenan dalam konteks program-program unggulan ini ya, itu tugasnya. Bagaimana agar masyarakat betul-betul memahami mengapa makan bergizi gratis itu penting dan begitu besar sumber daya yang harus dialokasikan untuk itu. Gitu. Selain MBG mungkin ada sekarang Danantara, Mbak Dita. Ya. Nah ini kalau Danantara memang tujuannya kan sebenarnya untuk bagaimana perekonomian kita bisa menjadi lebih maju ya, perekonomian kita. Dengan kemudian negara ini memiliki investasi yang juga lebih terfokus dalam penanganannya ya. Makanya Pak Presiden pun juga berharap ini nanti sebagian dari dana efisiensi ini akan dialokasikan juga untuk Danantara. Jadi di sisi lain masyarakat terpenuhi kebutuhannya, tapi juga tidak punya implikasi yang terlalu besar terhadap perekonomian negara ini secara lebih besarnya gitu. Makanya Pak Presiden tadi salah satunya dengan bagaimana Danantara ini nanti bisa mengelola investasi negara dan tentu nanti kan kembalinya juga untuk negara juga ya. Karena kita punya aset BUMN yang sebegitu besar yang sebenarnya itu dari dividen saja begitu besar ya. Kalau kemarin dari informasi Pak Menteri BUMN kan total dividen sampai 300 triliun gitu. Jadi kalau itu dikelola dengan lebih baik lagi, lebih terfokus lagi, ini tentu akan bisa membawa benefit secara ekonomi kan bagi negara kita. Kalau disebutkan sebelumnya efisiensi anggaran tentu nggak boleh merusak kepentingan masyarakat yang tadi ya, karena harus dialokasikan untuk keperluan yang betul gitu. Nah itu kalau misalkan dari Pak Prabowo sendiri menjamin alokasi efisiensi itu tidak salah sasaran dan juga nanti bisa dikelola dengan baik, itu seperti apa Mbak? Ya tentu ini harus dikawal terus ya, dikawal terus. Dan kemarin saja waktu persetujuan ini kan juga dibawa ke legislatif ya. Kalau sudah disetujui legislatif, pasti suatu saat legislatif juga akan menanyakan seperti apa realisasi dari yang sudah disetujui oleh DPR kan. Pasti ada pengawasnya. Dan Pak Presiden sendiri juga pasti akan melakukan pengawasan langsung ya terhadap seperti apa realisasi dari efisiensi untuk kemanfaatan atau untuk dampak yang positif bagi masyarakat. Kalau kita bicara Danantara sendiri kan sebenarnya juga ada Dewan Pengawas ya. Dan bahkan kemarin di beberapa kesempatan Pak Presiden mengatakan nanti saya juga akan mengajak presiden-presiden sebelum saya untuk ikut mengawasi. Kan beliau mengatakan begitu. Bisa masuk ke Dewan Pengawas, bisa juga mengawasi secara tidak resmi gitu ya. Official or unofficial itu bisa melakukan pengawasan. Dan masyarakat menurut saya juga bisa mengawasi. Ya kan? Ikut mengawal. Apalagi sekarang era media sosial. Betul. Hal yang tidak sesuai dengan rencana-rencana kan sangat mudah nanti dilihat oleh masyarakat dan kemudian disebarluaskan. Jadi sebenarnya semua orang sekarang sedang mengawasi, resmi maupun tidak resmi. Gitu. Itu yang saya lihat. Justru ini malah tanggung jawab negara, pemerintah menjadi lebih berat karena pengawasannya dari semua pihak. Iya, dari mana-mana ya Mbak. Oke, nah tapi di tengah di tengah efisiensi anggaran ini kita tahu ada retret yang sangat ini juga tentu pro kontra ya, karena di tengah efisiensi pemerintah mengadakan retret kepala daerah gitu. Ini Mbak Dita melihatnya seperti apa? Oke. Kita lihat tataran atasnya dulu ya. Filosofi besarnya nih. Yang namanya pemerintah daerah itu punya anggaran 1.300 triliun. 900 triliun itu transfer dari pusat. 400 triliun itu dari pendapatan asli daerah, PAD. 1.300 triliun itu anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah secara keseluruhan. Besar sekali ya. Itu sepertiganya APBN kita loh, ya kan? Nah, dengan anggaran sebesar itu
tentu kita harus mencari orang-orang yang memang punya integritas dan tanggung jawab untuk mengelola kan. Oke. Para kepala daerah ini, gubernur, bupati, Betul. wali kota, mereka harus orang pilihan lah. Memang mereka dipilih rakyat, tapi ketika punya tanggung jawab mengelola 1.300 triliun, artinya kan mereka harus tahu tanggung jawabnya. Mereka harus punya integritas yang baik. Mereka harus punya nasionalisme, rasa cinta tanah air, sehingga mengelolanya benar gitu, sesuai dengan tata kelola yang sudah seharusnya ada gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya retret ini ditujukan tadi ya untuk memberikan pembekalan kepada para kepala daerah ini, membuka pikiran mereka bahwa Anda itu punya tanggung jawab besar untuk mengelola daerah, di mana di situ Anda diberikan amanah uang yang sedemikian besar untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Artinya apa? Ketika retret ini dilakukan dan anggaran, kalau kita bicara efisiensi ya, anggaran yang dialokasikan, dan ini semua dari APBN, dari Kementerian Dalam Negeri, itu 13,2 miliar. 13,2 miliar. Angka ini dari Kemendagri saja, tidak jadi sharing cost. Jadi ini penuh dari Kemendagri. Kalau kita lihat 13,2 miliar itu dikeluarkan dalam rangka untuk menjaga, mengamankan 1.300 triliun. Kalau kita lihat itu kan angka ini jadi bisa bilang wajar atau bahkan bisa dibilang jadi kecil kan? Gitu. Karena tadi tujuannya adalah agar dana yang nanti dikelola itu dikelola orang-orang yang satu visi, satu misi, satu persepsi. Dibutuhkanlah retret ini. Yang kalau kita bicara soal ketentuan atau aturan, sebenarnya undang-undang pemerintah daerah itu sudah menyatakan bahwa memang pemerintah daerah itu perlu ada pembekalan. Ada peraturan pemerintah di bawahnya, itu juga menyatakan demikian, bahwa ada pembekalan yang kira-kira 2 minggu. Itu diturunkan lagi dalam peraturan menteri sebelum Pak Tito sekarang, dan masih berlaku saat ini. Itu pembekalan kepala daerah itu dilakukan 2 minggu. Sementara Lemhanas itu juga punya program sendiri untuk kepala daerah, bahkan sebulan, begitu. Nah, artinya kalau kita mau pakai cara lama, mereka datang ke Jakarta, dilatih atau diberikan pembekalan oleh Kemendagri, oleh Lemhanas, akan jauh lebih panjang waktunya. Dan mungkin secara anggaran akan jauh lebih bengkak. Karena APBD pun digunakan kan untuk cari hotel, untuk tiket pesawat. Dan kalau sudah cara kayak begitu, kadang malam hari kita juga nggak tahu juga tuh para pimpinan daerah pada kemana kan gitu kan. Dengan retret ini dari pagi sampai malam semuanya dikelola oleh Kemendagri. 7 hari, dan saya sudah lihat silabusnya. Itu kayaknya mereka akan sangat padat dan sudah tidak mungkin kemana-mana. Hanya ada di Magelang aja. Gitu dalam bentuk pembekalannya seperti apa, pelatihannya atau mungkin? Jadi Pak Tito sudah menjelaskan bahwa pelatihannya ini tidak satu arah. Ini lebih jadi kayak forum diskusi, simulasi-simulasi ya. Yang itu memang mungkin dibutuhkan saat ini kan pendekatan yang sifatnya lebih partisipatif itu jadi lebih menarik dan lebih terasa ya dampaknya daripada satu arah. Jadi seperti ada dosen atau pengajar tuh nggak gitu lagi. Ini lebih kepada forum-forum diskusi gitu, dan bahkan daerah pun bisa memberikan masukan ke pusat karena nanti beberapa menteri juga akan memberikan materi kepada mereka. Lalu ada diskusi-diskusi. Jadi 2 arah. Pusat memberikan ya beberapa aturan-aturan dari pusat, lalu cara pelaksanaan di daerah seperti apa. Sebaliknya daerah juga bisa memberikan feedback sesuai dengan kondisi daerah masing-masing gitu. Jadi kalau saya lihat sih dengan anggaran 13,2 miliar dibandingkan dengan tujuannya, ya menurut saya ini satu hal yang justru kita lihat ya inilah bagian dari efisiensi. Dengan angka segitu kita bisa mengamankan yang berkali-kali lipat kan nilainya gitu. Oke, sebagai jubir tapi menanggapi berbagai pro kontra di tengah-tengah efisiensi terus ada retret, kan bayangan masyarakat kayaknya retret kok enak-enakan sih gitu loh. Ya, berarti memang kita harus lebih menjelaskan. Makanya saya appreciate nih Tirto juga membuat seperti ini karena bagian dari sosialisasi supaya masyarakat tahu bahwa yang dilakukan jangan terpikir bahwa ini akan apa ya hura-hura gitu ya, ada kesempatan untuk liburan, nggak ada. Saya ngelihatnya aja udah capek dulu tuh, lihat rundown 7 hari seperti ini dari pagi olahraga sampai malam jam 9 jam 10
besok paginya mulai lagi dari mulai subuh sampai lagi malam lagi gitu. Jadi saya pikir dengan aturan yang ada biasanya sebulan di Lemhanas dan 2 minggu di Kemendagri, sekarang cuma 7 hari. Ya kan? Malah justru banyak dana yang bisa diefisienkan kan. Lemhanas maupun Kemendagri itu sama-sama bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih efektif dengan biaya yang mungkin akan lebih sedikit dibandingkan kalau pakai pendekatan yang lama. Mungkin kalau dari pemerintah ada juga isu bahwa retret ini adalah bentuk dari memiliterkan di ranah sipil gitu. Nah, ini pemerintah dapat isu-isu seperti itu, gimana tanggapannya, Mbak? Ya, sebenarnya kalau bicara dimiliterkan, ini lebih kepada untuk melatih disiplin sih. Ya kan? Kayak misalnya kemudian ada upacara baris berbaris itu kan soalnya lebih ke masalah disiplin ya. Saya pikir para kepala daerah ini kan juga sebagian besar mungkin juga sudah berpengalaman di dalam pemerintahan ya. Ada juga mungkin sosok yang baru. Nah, justru dengan retret ini kita ingin menyamakan nih persepsinya semuanya nih. Ada kan yang petahana tuh ya, Pemda yang lama atau pemimpin daerah yang lama. Terus ada yang sama sekali baru. Ada yang latar belakangnya politisi, ada profesional, pengusaha, ada birokrat. Ini kan dari berbagai latar belakang. Artinya memang penting membuat mereka satu persepsi karena latar belakang mereka berbeda sama sekali. Terus juga secara pengalaman berbeda sama sekali. Nah ini kalau kemudian disamakan, dijadikan satu, dan yang penting gini, ketika retret itu mereka akan tinggal di tenda-tenda dan tidak sendiri ya. Satu tenda itu kalau untuk gubernur itu bisa 2 tempat tidur, kalau wali kota sama bupati bisa 4 tempat tidur, dan tidak ada ajudan, sehingga mereka hidup sendiri, mengatur dirinya sendiri. Nah ini juga sebenarnya kan membuat semua tuh disamakan ininya ya, rate-nya levelnya, semua dienolkan tanda kutip lah gitu. Jadi karena latar belakangnya kan beda-beda. Ada yang kalau dibilang pengalaman ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, sekarang kalau kemudian ayo retret semua diperlakukan sama, semua ada di level yang sama. Itu satu hal ya. Kemudian yang kedua, ya kita tidak bisa pungkiri terkadang ada ketidaksinkronan antara pusat daerah. Iya, betul. Atau bahkan provinsi sama bupati dan itu kota. menanganinya seperti apa? Nah, justru itu ketika mereka dijadikan satu di situ, kemudian mengalami kehidupan sehari-hari yang sama betul, tidak ada pembedaan, semuanya juga mengurus dirinya sendiri, ya itulah tujuannya justru, membuat mereka jadi nantinya akan lebih bonding, karena kan senasib ya, sepenanggungan di lokasi yang sama, dengan acara yang sama, jadi itu justru menimbulkan bonding, emotional bonding itu ya. Dan yang ketiga, yaitu tadi, akan ada materi-materi yang memang membuat mereka diingatkan lagi soal nilai-nilai nasionalisme, kemudian cinta tanah air, pro rakyat dan sebagainya. Jadi itu tujuannya. Oke, tapi ini retretnya kepala daerah ini apakah mirip dengan yang waktu itu para menteri, Mbak? Hampir sama, tetapi mungkin ini jumlahnya jauh lebih banyak ya. Karena kan mereka dari tingkat 2, tingkat 1, provinsi, kota, kabupaten gitu ya. Kalau nggak salah jumlahnya hampir 500-an. Jadi itu jauh akan lebih besar, tapi harinya juga tidak terlalu, cuma 7 hari ya, gitu. Ya, tapi yang penting tujuannya memang sama, gitu ya, menyamakan persepsi, bonding, kemudian sinergitas dan sebagainya. Itu indikator keberhasilannya kalau misalkan dibandingkan dengan yang waktu itu para menteri, kemudian yang sekarang kepala daerah, apakah sama juga atau gimana? Ya, tentu nanti dari Kemendagri akan ada mekanisme pengawasan ya. Setelah ini apa yang terjadi? Apakah tujuan yang tadi diharapkan ada bonding, mereka jadi satu persepsi, mereka lebih pro rakyat ya? Tentu akan ada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kemendagri ya, sebagai yang memang diberikan tugas dan amanah untuk itu. Gitu. Oke, ini mungkin bergeser sedikit, Mbak. Apa nanti ada reshuffle juga ke depannya? Reshuffle kan hak prerogatif presiden ya. Dengan siapa beliau ingin bekerja, siapa pembantu yang dipilih, siapa yang mau digeser, itu semua adalah haknya beliau. Gitu. Tapi yang jelas Pak Presiden pasti mengawasi dari berbagai evaluasi ini yang terjadi. Betul, ya kan mekanisme komunikasi dengan menteri kan macam-macam ya. Kalau yang resmi ya beliau punya rapat terbatas, sidang kabinet, kadang ada rapat internal, ada rapat tertutup juga. Ya terkadang beliau juga
memanggil satu-satu gitu. Ya mungkin di luar itu pun beliau saya yakin juga melakukan pengawasan ya, melihat juga seperti apa kinerja menteri-menterinya dari masukan-masukan berbagai pihak. Jadi saya rasa ya itu keputusan beliau lah. Nanti tapi sejauh ini ada evaluasi Mbak, maksudnya kan ini kan kabinetnya padat gitu ya. Nah ada evaluasi rutin nggak sih dari Pak Prabowo gitu? Ya itu beliau yang tahu ya evaluasinya, karena itu kembali lagi itu pembantu-pembantu beliau ya. Bagaimana beliau mengevaluasi ya itu tentu adalah haknya dan ranahnya beliau lah. Gitu aja. Oke, ini mungkin terakhir Mbak untuk menutup sesi podcast kita hari ini gitu ya. Mungkin ada arahan Pak Prabowo yang ingin disampaikan, mungkin yang sampai saat ini belum disampaikan, bisa disampaikan lewat Mbak Adita gitu. Apa mungkin pesan Pak Prabowo untuk masyarakat, untuk Indonesia gitu? Iya. Secara tegas beliau selalu menyampaikan ya kepada para pembantunya, kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat gitu ya, dan menekankan bahwa program-program yang dijalankan itu juga harus pro rakyat gitu. Apa yang beliau lakukan selama ini, keputusan-keputusan atau kebijakan yang beliau keluarkan seperti efisiensi yang baru-baru ini ya, itu semua tujuannya semata adalah tadi untuk mengembalikan semua rupiah yang digunakan untuk kepentingan rakyat gitu. Bahwa kemudian mungkin ada beberapa misinterpretasi atau mispersepsi yang diterima oleh masyarakat, itu beliau dengarkan, beliau dengar ya, dan respons beliau adalah tadi meminta para pembantunya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian gitu. Jadi untuk masyarakat khususnya mungkin adik-adik mahasiswa gitu ya, yang saat ini masih khawatir terkait dengan tadi biaya pendidikan, kemudian juga mungkin masalah-masalah kesehatan dan sebagainya. Presiden mendengarkan gitu ya, dan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan ya terhadap kebijakan atau program yang sudah dijalankan. Ada mekanisme evaluasi yang dilakukan ya, dan tentu dibutuhkan juga komunikasi dan sosialisasi agar masyarakat menangkap betul apa yang sebenarnya menjadi arahan dari Pak Presiden. Jadi kami melihat ini tetap kami tunggu masukan-masukannya, aspirasi-aspirasinya tetap kami juga dengarkan, tentu dengan cara-cara yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat ya. Kami sebagai negara demokratis tentu mendengarkan apa yang menjadi masukan seluruh unsur masyarakat gitu. Yang penting adalah bahwa pemerintah saat ini berupaya terus ya untuk bisa memberikan program yang terbaik bagi masyarakat, dan kami juga tentu menghargai semua masukan maupun pengawasan yang dilakukan, mengawal semua program-program ini baik itu melalui media sosial, itu selalu kami dengarkan. Dan oleh karenanya Pak Presiden pun membentuk yang namanya Kantor Komunikasi Kepresidenan. Karena itu salah satu tugasnya itu tadi, mendengarkan aspirasi rakyat dan bagaimana itu tadi menjadi masukan untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan. Oke. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Dita, seru sekali obrolannya. Mungkin untuk teman-teman kita kawal terus ya kebijakan-kebijakan Pak Presiden Prabowo gitu ya. Tentu tadi disebutkan Mbak Dita kebijakannya tentu tidak akan menyengsarakan rakyat gitu ya. Dan kita pantau terus soal efisiensi anggaran juga yang masih terus nanti kita pantau sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast For Real Politics, yang muda yang berpolitik. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.